Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang empathize. Empathize adalah tahapan pertama dari ide design thinking. Nah, tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang empatik tentang masalah yang dicoba untuk diselesaikan. Empathize sangat penting untuk proses desain yang berpusat pada manusia seperti design thinking. Dan empathize memungkinkan kami untuk mengesampingkan asumsi kami tentang dunia untuk mendapatkan wawancara tentang penggunaan dan kebutuhan mereka. Nah, di empathize ini ada beberapa bagian seperti engage. Engage adalah berinteraksi dengan berdiskusi bersama beberapa pengguna lainnya yang terkait masalah yang sama. Nah, terus ada observe yang dilakukan dengan mengamati orang ketika bekerja dari bahasa tubuh, ekspresi, dan kata-kata. Nah, terus yang terakhir ada immerse yang merupakan cara untuk merasakan situasi yang bisa rasakan. Nah, selanjutnya itu ada transkrip wawancara. Nah, kami juga melakukan beberapa transkrip wawancara, yaitu seperti yang pertama, menanyakan kabar, nama, meminta izin terlebih dahulu untuk merekam dan mencatat, menanyakan kebutuhan yang menanyakan kesibukan yang sedang dijalani sekarang, dan yang kedua itu menanyakan bagaimana menjalani keseharian di perkuliahan. Nah, yang ketiga menanyakan apa ada kendala atau masalah dalam mengatur waktu yang padat, menanyakan apa yang Anda lakukan atau bagaimana cara Anda menyikapi masalah mengatur waktu tersebut. Nah, yang keempat, menanyakan jika saya membuatkan Anda aplikasi waktu pengatur waktu, menurut Anda apa yang bisa memudahkan atau mengatasi permasalahan Anda terkait waktu? Nah, selanjutnya ada empathizer map. Nah, kami juga sudah mewawancarai 4 orang dan ini merupakan empathizer map berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan. Nah, yang pertama itu ada Ketut Semestawan. Dengan nama Ketut Semestawan, selain itu saya juga selain kuliah, saya juga ikut UKM dan buat tugas. Nah, dan sayangnya di sini, semestawan itu dia mengikuti UKM dan beberapa kegiatan lainnya dan ada juga tugas. Nah, terus ada tingnya, dia berpikir um, bahwa dia membutuhkan sebuah aplikasi mengatur waktu. Nah, feel-nya dia sedih karena sering lupa walaupun sudah membuat list atau jadwal dengan manual. Terus DOS-nya dia membuat list secara mandiri atau manual. Nah, terus dari narasumber kedua yaitu Iputu Gede Andre Setiawan, itu sayangnya dia kesusahan mengatur waktu karena jadwal pribadi yang tidak efektif. Nah, intinya dia berpikir membutuhkan aplikasi yang memiliki fitur interval time atau waktu dan bisa mengatur jadwal karena jadwal yang dia buat kurang efektif. Nah, fails-nya dia sedih karena kurang sudah membuat jadwal tapi tetap tidak efektif. Nah, bosnya dia membuat jadwal secara pribadi. Nah, terus ada juga narasumber kami yang ketiga yaitu Igede Danis Mahaputra. Nah, C-nya di sini uh, dia mengatur waktu dengan cukup sulit. Mungkin dia juga membutuhkan aplikasi. Nah, tingnya dia berpikir membutuhkan aplikasi
untuk membantu mengatur waktu. Nah, feels-nya dia merasakan sedih, dia merasa sedih dikarenakan sangat susah dalam mengatur waktu saat berkuliah. Dosnya itu tidak ada karena kami tidak sempat menanyakannya. Nah, terus di narasumber yang keempat yaitu Hayul Arzil. Itu dia merupakan mahasiswa yang mahasiswa dan dia juga merupakan sayangnya dia itu dia seorang mahasiswa dengan memasang catatan lalu ditempel ditempel misalnya jam segini itu waktunya membaca buku dan seterusnya. Nah, tingnya dia membutuhkan aplikasi pengatur waktu yang berisi pengingat dan catatan. Nah, feels-nya dia merasa sedih karena sudah membuat catatan atau pengingat secara manual. Nah, dasarnya dia membutuhkan catatan pribadi. Nah, di kami juga telah membuat define. Define adalah tahapan kedua. Design thinking, disinilah kita mengumpulkan informasi yang telah kami buat dan kami kumpulkan selama tahap empathize. Nah, di sini kami akan menganalisis pengamatan dan mensintesisnya untuk menentukan masalah inti yang telah didefinisikan. Nah, selanjutnya itu ada sintesis. Nah, dari hasil wawancara yang kami lakukan dan analisis di tahap empathize, terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh pengguna saat akan mengatur waktu untuk keseharian di perkuliahan maupun di organisasi. Nah, yaitu ada sebagai mahasiswa masih susah untuk mengatur waktu khususnya pada mahasiswa semester pertama. Nah, terus ada sebagian mahasiswa sudah dapat menyikapi waktu yang tepat yang padat dengan membuat catatan tulis dan jadwal pribadi terdapat tetapi masih belum efektif. Nah, di sini kami juga telah membuat beberapa user persona dari hasil wawancara yang kami lakukan. Nah, yang pertama user persona dari Iputu Gede Satriawan dengan need dia membutuhkan aplikasi yang memiliki fitur interval waktu dan membutuhkan aplikasi pengatur waktu yang juga memiliki fitur pengatur jadwal. Nah, prestisnya dia itu jadwal pribadi yang dibuat tidak efektif dan kesusahan dalam mengatur waktu. Nah, selanjutnya itu ada Hayul Azril. Nah, di user persona ini about-nya Azril merupakan mahasiswa Uniksa dengan spesialisasi dalam bidang ilmu komputer. Nah, saat ini dia berada di semester pertama. Dengan needs-nya, dia membutuhkan aplikasi pengatur waktu yang berisi fitur pengingat dan catatan. Nah, frustration-nya itu ada dia harus membuat catatan secara manual dan kesusahan dalam mengatur waktu. Nah, lanjut. User persona ketiga kami adalah Ketut Semestawan. About-nya, dia merupakan mahasiswa Fakultas Teknik dan Kejuruan di Uniksa. Nah, saat ini dia berada di semester pertama. Nah, needs-nya dia butuh aplikasi pengatur waktu yang memiliki fitur untuk pengingat. Nah, dan butuh aplikasi pengatur waktu
yang memiliki fitur catatan atau list. Nah, frustration-nya itu dia sering lupa waktu sudah memiliki list manual dan kesusahan dalam mengatur waktu. Nah, user persona yang keempat itu ada Imade Danis Mahaputra. Nah, di sini about-nya Danis merupakan mahasiswa ilmu komputer di Uniksa. Nah, sekarang dia berada di semester 1. Nah, niche-nya dia membutuhkan aplikasi pengatur waktu yang memiliki fitur kalender dan memiliki fitur kalender akademik. Nah, terusnya dia kesusahan dalam mengatur waktu. Nah, kami juga telah membuat POV statement. Nah, dari keempat narasumber tersebut, kami juga telah membuat POV statement dari narasumber pertama hingga keempat. Nah, narasumber pertama itu ada Iketut Semestawan. Image Iketut Semestawan merupakan mahasiswa Undiksa Prodi Ilmu Komputer semester 1. I was surprised to release Semestawan butuh aplikasi pengatur waktu yang memiliki fitur pengingat dan fitur catatan. Nah, ada juga I wonder if this mean. Dia sedang mencari cara yang lebih efisien untuk mengelola jadwal dan tugas-tugasnya. It seemed like he need a way to. Dia memastikan bahwa dia tidak lupa tugas-tugas penting dan tidak bisa dengan mudah membuat catatan. Nah, narasumber yang kedua itu ada Iputu Gede Andre Setiawan. Imit Iputu Gede Andre Setiawan merupakan mahasiswa Undiksa Prodi Ilmu Komputer dan merupakan semester 1. Nah, I was supported to release itu Andre membutuhkan aplikasi yang memiliki fitur interval, waktu, dan pengatur jadwal. Nah, I wonder if the means-nya dia terlibat dalam beberapa aktivitas atau latihan yang memerlukan interval waktu dan dia ingin memiliki alat yang membantu melacak waktu selama interval tersebut. Nah, it's mean like he need a ways to itu dia mengelola dan mengatur aktivitas atau latihannya dengan efisien dengan memiliki timer yang mendukung interval dan fitur jadwal yang untuk merencanakan rutinitasnya secara efisien. Nah, selanjutnya POV statement dari narasumber ketiga kami, yaitu IGD Danis Semestawan. IMIT, IGD Danis Suara Mahaputra. Nah, POV statement narasumber ketiga itu ada IGD Danis Suara Mahaputra. It means Gede Daniswara Mahaputra merupakan mahasiswa Undiksa Prodi Ilmu Komputer semester 1. Terus I was surprised to realize Danis butuh aplikasi dalam mengatur waktu yang memiliki fitur kalender akademik. Terus I wonder if this mean itu dia memungkinkan memiliki kebutuhan khusus terkait dengan jadwal akademis seperti pengingat tanggal waktu, jadwal ujian, dan lainnya. Nah, it seems like he need a way to itu mengelola jadwal akademiknya secara lebih terstruktur dan memastikan agar tidak melewatkan batas waktu. Nah, POV statement yang keempat itu ada Hayul Azril. It means Hayul Azril merupakan mahasiswa Uniksa Prodi Ilmu Komputer dan merupakan mahasiswa semester pertama. I was surprised to result Hayul Azril butuh aplikasi pengatur waktu yang berisi fitur pengingat dan catatan. Nah, I wonder if the means dia mungkin sibuk
atau memiliki tugas yang memerlukan pengingat waktu dan eee, kemungkinan akan kemampuan mencatat. It seemed like he needs a way to dia mengelola waktu dan tugas-tugasnya dengan lebih efisien, termasuk memiliki pengingat dan catatan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tahap idea. Selama tahapan ketiga dari proses design thinking, tim sudah siap untuk mulai menghasilkan ide. Tim sudah tumbuh untuk memahami pengguna dan kebutuhan mereka. Dan kita sudah menganalisis dan mensintesis pengamatan kami di tahapan define. Dan berakhirnya dengan pernyataan masalah yang berpusat pada manusia. Dengan latar belakang yang kuat, kami dapat mulai berpikir di luar kotak untuk mengidentifikasi solusi baru untuk pernyataan masalah yang dibuat, dan kita dapat mulai mencari cara alternatif untuk melihat masalah. Nah, di sini ada how might we, yaitu statement yang bisa mempermudah kami sebagai tim dalam proses brainstorming. Yang pertama ada how might we, bagaimana kita dapat membuat aplikasi pengatur waktu untuk semestawan yang mencakup fitur pengingat dan catatan. Yang kedua, bagaimana kita dapat membuat aplikasi untuk Android yang menggabungkan fitur time interval dan fitur penjadwalan. Yang ketiga, bagaimana kita dapat membuat aplikasi pengatur waktu yang bisa mengelola jadwal akademik, batas waktu, dan acara penting. Yang terakhir, bagaimana kita bisa membuat aplikasi pengatur waktu yang menggabungkan kemampuan mencatat dan mengingat untuk membantunya mengatur jadwal dan tugasnya dengan baik. Berikut video brainstormingnya. Oke, setelah kita melakukan beberapa wawancara sebelumnya, aku sudah merekap apa aja masalah yang ditemukan oleh user. Secara garis besar, masalah yang ditemukan oleh user itu tidak bisa mengatur waktu karena padatnya jadwal. User juga sudah mulai memiliki beberapa solusi, seperti contohnya Andre sudah membuat schedule pribadi tapi tidak efektif. Nah, setelah wawancara itu juga kita sudah menanyakan fitur apa aja yang benar-benar dibutuhkan oleh user. Yang pertama ada fitur catatan atau note, pengingat, kalender akademik, dan juga interval timer. Nah, kira-kira kalian gimana nih solusinya? Oke, menurut saya di fitur schedule itu kan kebanyakan orang tuh masih mencatat di manual gitu. Ya. Tapi dia tuh kan otomatis kan nggak mungkin lah si kertas itu bisa mengingatkan kita. Nah, menurut aku tuh kayak di dalam fitur schedule tuh kita bisa kayak ngecek list gitu loh. Ini sudah dilakukan atau belum, ada deskripsinya gitu. Dan juga ada mungkin kapan ada deadline-nya. Nah, itu tuh kita buat dia biar bisa menjadi kayak notifikasi di dalam aplikasi tersebut untuk mengingatkan kita ini ya, misalnya tugas ini deadline-nya ini itu sudah ada di notifikasi. Mungkin seperti kalender itu kan ada notifikasi 3 hari ini yang seperti itu. Mungkin utama untuk apa? Untuk aku sih di timer ya. Oke. Timer. Kenapa? Karena di timer itu kita bisa gini nih. Setiap kegiatan itu kita bisa atur waktunya. Mau berapa menit? Kayak kita mau buat tugas nih 30 menit. Terus buka itu selesai nggak selesai, kalau umpamanya 30 menit udah berlalu, kita selesai tugasnya. Kita selesai maksudnya kegiatan itu. Biar soalnya kan kita nggak punya, maksudnya nggak itu aja tugasnya. Iya sih. Kayak ada kegiatan lain kayak apa, umpamanya bersih-bersih rumah atau jaga adik gimana. Ya. Kayak gitu. Jadi itu masukan dari aku sih. Mungkin beratnya ada mungkin ya. Mungkin kayak nambahin di catatan tuh, mungkin kayak beberapa kayak pengingat gitu ya, kayak kita habis belanja misalnya pasti ada notanya kan. Ya. Nanti mungkin kita bisa kayak gitulah model contoh yang bisa diambil gitu loh untuk di catatan. Terus mungkin di sana bisa isi apa gitu, pengingat atau apa gitu ya kan. Yes. Betul. Cuma itu aja sih dari kita. Mungkin saya mempermata mungkin di fitur schedule-nya, karena itu sangat dibutuhkan untuk kepada rakyat, mungkin orang-orang biasa tuh. Di fitur schedule-nya itu kita bisa membuat di dalam aplikasi itu yang jelas dalam notifikasi itu biar sudah jelas. Kita tuh bisa membuat dari jauh-jauh hari, schedule dari jauh-jauh hari. Misalnya kita buat rencana ini, di kemudian hari itu ada rencana lagi kita buat kayak apanya tuh, berapa tuh kayak
boleh sih kayak ada judulnya deskripsi, yang tadi saya bilang deskripsi, tanggalnya itu dari jam berapa ya, bukan tanggal, jam, dari jam segini sampai jam segini, Tentang jamnya. ya tentang jamnya. Terus kayak di bawah itu kayak ada, kok ini nggak ada di jam itu, nggak ada rentang jamnya, mungkin ada deadline-nya di bawah itu. Ya. Mungkin ada kayak fitur menunya itu, pilihannya itu. Terus itu entar kita bawa dia kembali lagi menjadikan sebuah notifikasi biar masuk ke dalam layar beranda. Nah, saat kita membuka aplikasi pertama kali, nah di layar beranda itu sudah ada jelas notifikasinya, sudah jelas ini rencana kita akan datang seperti ini, rencana datangnya akan seperti ini, susunan acara seperti ini, dan itu sangat memudahkan sebuah user saat kita membuat aplikasi seperti itu. Jadi informasi yang ditampilkan tuh lebih lengkap. Lebih lengkap. Dia tuh sudah mungkin ada di layar beranda biar kita fokus buat aplikasi ini. Oh, kita ada susunan acara di hari ini seperti ini. Mungkin di kemudian hari mungkin seperti ini. Supaya kita tidak mencarinya di mungkin kayak di fitur schedule, mungkin tuh kita membuka ini supaya dia sudah ada di tampilan layar awal kita gitu. Oke. Mungkin dari Adit. Tuh, menurut saya sih sudah cukup segitu aja. Oke. Mungkin profil ada ya? Profil, untuk bagian profil. Profil ada. Oh ya, mungkin kita profil bisa juga. Ya kan profil itu kan Iya, gini. iya. Apa namanya? Profil itu kan ada keperluan aplikasi juga. Iya. Soalnya kan di profil itu kan udah mencantumkan identitas diri sendiri. Di catatan juga, catatan kita penting tuh supaya bisa digini juga, disimpan di dalam akun gitu catatannya. Gitu. Jadi kesimpulannya itu gimana? Kita mau pakai fitur yang utama itu apa dulu? Pertama, Diutamain apa dulu? utamakan yang pertama tuh mungkin menurut saya pribadi itu di bagian di gini apa nih? Di schedule-nya. Itu sangat penting. Di schedule itu mungkin digabungin boleh mungkin sama yang partnya bilang di catatan dan di aktivitas. Itu mungkin boleh dipisahkan supaya kita tidak bingung tuh. Di sini ada fitur catatan, di sini ada fitur aktivitas. Itu kan mungkin konteksnya akan berbeda mungkin catatan dengan aktivitasnya. Terus di bagian selanjutnya mungkin di timer itu juga penting. Saat kita kita bisa kita melakukan aktivitasnya segini. Kalian tahu nggak apa namanya? Supaya kita fokus belajar. Kita prinsip itu kayak 25 belajar, 5 menit istirahat, seperti itu loh. Tahu kan? Kayak 20 untuk kesehatan mata, kayak 20 menit kita gini bermain 20, handphone. 15 tuh ya. Oh iya, Kayak gitu tuh. ya kurang lebih dah 20 menit kita melihat layar, 20 menit kita melihat dari kejauhan, ya seperti itulah. Supaya kita bisa mendisiplin sebuah waktu gitu. Mungkin seperti itu sih. Berarti diutamain schedule. Ya, schedule paling utama sih. Schedule. Yang kedua, Timer. timer. Satu di kalender. Oh iya, di kalender. Tadi kan kita dibilang tuh sama bapaknya supaya terhubung dengan kalender akademik. Nah, mungkin kita bisa memasukkannya tuh supaya kita ada kayak ada notifikasi gitu juga, kita kapan UAS, kapan ujian di dalam fitur kalender tersebut. Kita bisa mencarinya, searching di kalender tersebut kapan kita bisa melakukan kapan sih ada yang UAS, kita bisa searching di kalender tersebut. Gitu sih. Boleh. Berarti itu aja ya tiga-tiganya itu yang diutamain. Iya. Terus untuk fituran tambah tuh mungkin kita bisa kembangin aplikasi lagi yang Ya, next itu time ya. sih. Mungkin dia beranda untuk lebih ke susunan acara kita lah yang akan datang. Berarti udah selesai nih. Sekilas ya. Tutup lah. Oke. Mungkin itu aja ya brainstorming untuk kita kali ini. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Andre telah ikut membantu kita dalam video brainstorming kali ini. Oke. Nah, dari hasil brainstorming sebelumnya, kami sudah menetapkan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi kami. Yang pertama ada fitur kalender akademik, yang kedua ada fitur reminder jadwal perkuliahan, yang ketiga ada fitur catatan, dan keempat ada fitur interval timer. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dari user flow yang low fidelity dan high fidelity dari sebuah aplikasi Timer Master. Oke, nah di sini kita bisa melihat ini adalah user flow dari aplikasi Timer Master kami. Itu dari login sampai ke dalam fitur home, di layar home sampai di gini ya, sampai di fitur schedule, di fitur time, di fitur kalender, dan di profil. Ini dia, bisa dilihat.
Oke, di dalam fitur schedule nih itu sudah ada kayak membuat catatan pribadi dan membuat activity, dan di time ada kayak seperti tabata, round atau stopwatch, dan juga jam seperti biasa-biasanya. Dan di kalender itu ada kita bisa melihat atau mau langsung memasukkan, mencari tahu di tanggal ini itu ada apa aja, seperti membuka di kalender Unixa atau masuk ke dalam activity yang telah kita buat, atau kita bisa membuat di dalam activity tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke low fidelity. Nah, ini adalah tampilan dari low fidelity dari Timer Master milik kami. Bisa lihat ini dari loginnya, dari tampilan awal aplikasi, dan masuk ke fitur schedule, fitur time, dan fitur kalender, dan sebagainya, dan di dalam profile. Oke, selanjutnya kita langsung saja untuk masuk ke high fidelity dari aplikasi Timer Master. Oke, kita tunggu ya. Oke, ini adalah tampilan login dari aplikasi Timer Master kami. Nah, ketika kita tidak ketika kita user pertama kali dari aplikasi Timer Master kami, kita bisa melakukan di registrasi di bawah ini, registrasi here. Lalu memasukkan nama, email, tanggal lahir, nomor HP, dan memasukkan password. Setelah kita memasukkannya, selanjutnya kita klik di registrasi. Nah, selanjutnya kita memasukkan email dan password yang telah kita buat tadi. Semisal kita di dalam pembuatan aplikasi tersebut pembuatan login tersebut kita melupakan password, kita bisa masukkan dalam forget password. Kita masukkan email yang telah kita buat tadi, langsung next, dan memasukkan dan mengirim. Kita akan mendapatkan verifikasi kode dari email tersebut. Kita masukkan, kita mau membuat atau memasukkan password baru dari akun yang telah kita buat. Sudah kita masukkan, kita klik next, dan kita bisa langsung login. Boom, sudah masuk di layar utama dari aplikasi Timer Master kami. Nah, pertama kita bisa masuk ke dalam fitur schedule. Di dalam penawar ini kita sudah ada melihat, di dalam ini kita bisa melihat notifikasi. Seperti ini. Lagi 6 hari lagi kita akan mengadakan ulangan akhir semester. Selanjutnya itu kita bisa masuk ke fitur schedule yang pertama ini. Nah, kita bisa membuat catatan pribadi di dalam aplikasi tersebut untuk memudahkan kita dalam mencatat bahan-bahan belajar kita. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ketika kita ingin mencari folder yang telah kita buat, kita klik tanya yang di atas ini. Nah, ketika kita mengetik yang itu kata kuncinya atau folder yang kita ketik itu tidak ada, dia akan menjadi seperti ini, not found, tidak tersedia. Oke, ketika kita telah memberikan kata kunci yang pas, dia akan ada di sini. Oke, kita masuk ke folder 2. Nah, ini adalah tampilan di dalam folder dari catatan kita. Nah, di sini juga sudah ada gini kayak history catatan pribadi kita. Nah, ketika kita ingin membuatnya, kita bisa klik tanda plus, kita masukkan judulnya, baru kita bisa ketik di sini. Oke, down ya. Oke, kita back. Nah, di dalam di sini kita bisa mengedit folder tersebut untuk seperti ini ya. Nah, kita bisa membuat folder dalam folder, mengganti nama folder, atau bisa menghapus yang kita buat, membuat folder baru, masukkan judul foldernya, setelah itu menjadi folder ini menjadi di dalam folder 5. Oke, selanjutnya ketika kita ingin merename, kita bisa klik di bagian rename, masukkan kata kuncinya, push, sudah terrename, dan juga kita bisa mendelete nya. Delete. Oke, sudah.
ketika sudah selesai mengirim kita klik done. Oke, kita akan kembali. Selanjutnya kita akan masuk ke yang mungkin ini akan sangat membantu kita dalam mengatur suatu susunan acara atau kegiatan kita yang padat di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu di activity. Nah, di sini kita bisa membuat folder baru, membuat rencana baru. Kita bisa masukkan. Nah, ketika kita memasukkan today untuk hari ini, dia akan otomatis tanggal, tahun dan bulannya akan hari ini, dan juga tomorrow besoknya dia akan otomatis menjadi besok seperti itu. Dan kalau kita lainnya kita bisa menginput sendiri, mungkin kita bisa untuk tahun depan atau lagi beberapa bulan kemudian untuk perencanaan tersebut. Kita masukkan dan kita klik OK. Oke, kita tambahkan lagi satu perencanaan kita buat proses di sini. Nah, kenapa kita memerlukan ini? Karena kita memerlukan suatu hal yang penting. Maksudnya gini ya. Nah, di dalam sebuah rencana sesungguhnya itu adalah merencanakan rencana kita buat itu tidak berhasil. Dalam artian ketika kita membuat rencana di sini, ini tidak berhasil, kita akan membuat planning kedua, rencana yang kedua, agar kita bisa mempertimbangkan atau mengestimasi apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi dalam sebuah rencana kita. Oke, kita akan buat di sini. Masukkan di sini kita masukkan judulnya. Kita bisa masukkan judul, deskripsi. Ketika kita ingin rentang waktu, kita bisa masukkan detail, atau ketika kita ingin kayak seperti tugas itu kan bisa taruh di jatuh tempo atau deadline seperti ini. Lalu kita masukkan, kita klik done. Oke, kita akan buat lagi satu. Masukkan judul, description, dan deadline. Done. Oke. Nah, di sini kan tadi yang kita buat itu kan yang diprioritaskan itu kan Matdas ini. Matdas ini kan karena waktunya, deadline-nya lebih mendekati daripada IMK, maka kita harus memindahkan ke dalam Matdas sebagai menjadi prioritas dalam sebuah rencana kita. Kita klik, kita buka dulu kuncinya, lalu kita bawa ke atas, boom. Oke. Jika sudah, kita klik done. Oke, dia akan menjadi di sini. Oke, kita akan kembali. Oke, kita akan masuk ke time. Nah, di sini ada tabata, kita bisa prepare seperti olahraga untuk ini aplikasi di ini nih bisa kita komunikasikan untuk olahraga, untuk saat kita melakukan kegiatan kita memerlukan waktu atau timer, atau sebetulnya kita ketika berolahraga itu kan seperti HPP yang sekarang itu ada boxing. Nah, itu kan memerlukan kayak 2-3 round tanding, 1 round istirahat gitu. Kita bisa main-mainkan di sini lah untuk para atlet atau para olahragawan. Ini juga bisa dikolaborasikan untuk kita misalnya kita dalam sebuah acara tuh kita bisa mengatur waktunya. Oh, dia sesuai acara sampai jam segini dan jam segini isi waktu jelas segini. Kita bisa atur di sini. Tidak batal di round atau semacamnya. Kita bisa mengeditnya untuk memasukkan input sendiri, dan di run juga sama seperti ini. Prepare for the rest dan run. Oke, di stop word. Nah, ini kita tambahan aplikasi baru untuk mempermudah kita. Kita bisa mengeditnya di sini. Sini kita bisa masukkan. Nah, kita masukkan di sini, guys. Oke. Selanjutnya kita masuk di clock. Ini adalah yang di bagian terakhir. Oke, kita masuk ke dalam situs awal kita. Oh iya. Nah, tadi kan kita sudah membuat di dalam activity, itu akan otomatis dia berada seperti ini. Nah, di layar utama itu kita bisa memudahkan, kita tidak perlu melihat di dalam schedule activity, dia itu sudah ada di dalam layar utama kita. Saat kita membuka aplikasi tersebut, nah, di sana tuh kita sudah bisa fokus ke dalam sebuah perencanaan kita yang telah kita buat seperti itu. Dan juga ketika kita mendekati
apa namanya mendekati deadline itu kita bisa mendapatkan notifikasinya seperti ini dari sini. Oke, seperti ini lagi 1 jam tugas 14, lagi 8 jam tugas IMK seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam di profil. Nah, di profil ini seperti sudah berisi profil kita sendiri ya, seperti profil foto kita, nama kita, akun, tampilan namanya, name biasa, dan nomor HP yang telah kita buat dalam registrasi tersebut. Kita juga bisa merubah nama ya di sini. Seperti kita buat Jessica gitu ya. Dia akan otomatis berubah di sini juga. Yang tadinya tim UI design menjadi Jessica gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi saya tentang user flow, low fidelity dan high fidelity prototype dari sebuah aplikasi timer master yang kami buat. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucapan yang kurang berkenan. Mungkin di dalam aplikasi ini masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf, saya mohon bimbingannya, saya ucapkan terima kasih. Oh iya, sebelum terima kasih, ini adalah tampilan prototype dari high fidelity. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan testing. Testing ini adalah tahapan terakhir dari design thinking. Testing juga prosesnya berulang. Hasil yang dihasilkan selama fase testing sering digunakan untuk mendefinisikan kembali satu atau lebih masalah dan menginformasikan pemahaman pengguna, kondisi pengguna, bagaimana orang berpikir, berperilaku, merasakan, dan berempati. Bahkan selama fase ini, perubahan dan penyempurnaan dilakukan untuk menyingkirkan solusi masalah dan memperoleh pemahaman sedalam mungkin terhadap produk dan penggunanya. Dalam testing ini kami menggunakan 5 task skenario. Yang pertama, coba Anda lakukan login ke dalam aplikasi Time Master. Yang kedua, dari halaman awal coba Anda buat catatan atau note. Yang ketiga, dari halaman awal coba Anda buat schedule. Yang keempat, dari halaman awal coba Anda akses fitur interval timer dan lakukan salah satu fiturnya. Yang kelima, dari halaman awal coba Anda akses notifikasi. Dari sini kami menggunakan 3 peserta, yaitu 3 mahasiswa. Yang pertama ada Putu Raditya Satriawan, yang kedua ada Komang Ririn Ayuningsih, dan yang ketiga ada Iketut Semasawan. Selanjutnya ada conduct test. Di sini kami melakukan 3 tes. Yang pertama ada tes system usability scale, yaitu kuesioner yang digunakan untuk mengevaluasi kegunaan produk dan layanan. Yang kedua ada user experience questionnaire. Ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur pengalaman pengguna menggunakan 26 item pertanyaan. Berikut adalah rekaman hasil testing kami. Baik, selamat siang Radit. Nah, di waktu kali ini saya mau testing aplikasi yang telah kami buat, yaitu Time Master. Nah, bisa dilihat seperti contohnya. Sekarang kami ingin kamu mencoba aplikasi tersebut. Mulai dari login, catatan, schedule, interval, dan notifikasi. Sekarang kami akan mulai dari login. Coba kamu login dulu di aplikasi tersebut. Sudah. Terus berikutnya coba kamu buka catatan yang ada di aplikasi tersebut.
Oke, sudah. Nah, terus coba kamu buka schedule yang ada di aplikasi tersebut. Buka apa tadi? Schedule. Sip, ini udah. Oke, sudah. Nah, terus coba buka interval timernya. Nah. Sudah. Coba kamu buka notifikasinya. Notifikasi. Sudah. Baik, itu adalah testing yang kami berikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Radit sama-sama. karena udah meluangkan waktunya. Terima kasih. Selamat siang Ririn. Siang. Sebelumnya mohon maaf mengganggu nih kegiatannya. Nah, di sini kan kelompok aku nih buat sebuah aplikasi. Terus setelah itu kami ingin testing kan. Nah, kamu di sini sebagai testing kami untuk aplikasi yang kami buat, yaitu Time Master. Nah, terus di Time Master itu ada login, terus ada schedule, ada note, ada interval waktu, sama notif. Terus sekarang aku mau minta kamu untuk login, coba. Login. Ya. Ya. Sudah. Udah. Sekarang coba kamu buka schedule. Schedule. Oke. Sudah. Nah, terus sekarang kamu coba buka note. Note. Ya. Note di folder 2. Sudah. Nah, terus sekarang coba kamu buka interval waktu. Kalender. Udah. Sudah. Nah, terus coba kamu buka Notifikasi. ya, notifikasi. Sudah.
Oke, baik. Nah, jadi itu aja yang ingin aku coba aplikasinya ke kamu, dan aku ucapin makasih buat waktunya. Ya, makasih juga. Selamat siang semestawan. Siang. Nah, kami dari kelompok kami ini udah disuruh buat aplikasi. Nah, kan kami udah buat aplikasinya. Sekarang kami ingin testing ke beberapa orang, terutama kamu sebagai testingnya. Nah, di aplikasi itu ada login, terus ada schedule, note, timer waktu, sama notif. Nah, sekarang aku ingin kamu coba masuk dulu, login dulu. Oke, sudah. Nah, terus kamu coba buka schedule-nya coba. Sudah. Nah, terus coba kamu buka note-nya, Notifikasi ya. catatannya. Iya, catatannya. Udah. Sudah. Nah, terus selanjutnya coba kamu buka timenya. Sudah. Sudah. Nah, terus sekarang coba kamu buka notifikasinya. Nih. Ya. Baik, terima kasih sudah mau jadi testing kami, dan aku ucapin makasih, terus maaf udah ganggu waktunya. Nah, setelah melakukan rekaman testing, kami mendapatkan data, yaitu kami tulis dengan N, yaitu completeness of task, bernilai 0 jika salah dan bernilai 1 jika berhasil, dan juga T, yaitu time taken atau waktu yang diperoleh. Nah, responden pertama, pada task pertama dia mendapatkan waktu 8 detik, task kedua dia mendapatkan waktu 49 detik, task ketiga mendapatkan waktu 55 detik, task keempat mendapatkan waktu 8 detik, dan task kelima mendapatkan waktu 43 detik. Untuk responden kedua, task pertama dia mendapatkan 6 detik, task kedua mendapatkan 23 detik, task ketiga mendapatkan 32 detik, task keempat mendapatkan 8 detik, dan task kelima mendapatkan waktu 4 detik. Selanjutnya responden ketiga, task pertama dia mendapatkan 5 detik, task kedua mendapatkan 19 detik, task ketiga mendapatkan 18 detik, task keempat mendapatkan 17 detik, dan task kelima responden ketiga mendapatkan 4 detik. Selanjutnya, setelah mendapatkan data sebelumnya, kita langsung menghitung efektivitas dengan cara number of completeness dibagi number of responden dikali 100%. Karena semua responden berhasil melakukan tasnya, jadi efektivitasnya 100%. Dan selanjutnya, berikut tingkat SUS atau System Usability Scale, yaitu 83% rata-ratanya, dan berikut hasil dari tingkat User Experience Questionnaire. Oke, selanjutnya ada aspek Golden Rules dan Usability Heuristic. Nah, pada aplikasi kami desainnya menggunakan desain yang pada umumnya. Jadi menggunakan desain versi lain juga, seperti menu login, catatan, schedule, menu interval, dan menu notifikasi. Yang kedua, terdapat feedback saat melakukan kegiatan seperti alarm. Yang ketiga, fitur unggulannya sudah dikumpulkan pada layar awal atau halaman awal, sehingga user tidak perlu kebingungan mencari. Keempat, ada
Nama dan ikon pada fitur merupakan nama dan ikon yang familiar dan mudah dikenali seperti home, schedule, time, kalender, dan profil. Selanjutnya, aplikasi kami menyajikan notifikasi dan alarm yang mengingatkan jadwal yang harus didahulukan dan pengingat kegiatan yang penting. Selanjutnya ada penggunaan desain aplikasi yang sudah dianggap nyaman untuk dilihat, seperti kontras warna atau pencahayaan yang baik dan tidak menyakiti mata. Selanjutnya ada develop recommendation. Nah, dari hasil tes sebelumnya terlihat ada selisih waktu yang sangat signifikan dari responden 1 terhadap responden 2 dan 3, terutama di task 3 dan di task 5. Kami melakukan penyesuaian atau perubahan UI dan UX pada fitur schedule dan notifikasi dengan harapan kedepannya tidak ada gap lagi atau selisih waktu yang signifikan lagi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada tahap testing. Kami sekelompok juga meminta maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.